sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Warwa Ibnu Hibban fi sahihihi marfu'an. Imam Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya secara marfu', yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, saya'lamu ahlul jam'i min ahlil karami, faqila man ahlul karami ya Rasulullah, qala ahlu majalisi dzikri fil masajidi fadhkurullaha hatta yaqulu majnununa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah azza wa jalla tentang ahlul jam'i min ahlil karami, tentang perkumpulan-perkumpulan yang merupakan ahli kemuliaan, tentang orang-orang yang berkumpul dan mereka semua disebut sebagai ahli dalam kemuliaan. Maka ada sahabat yang bertanya, siapa ahlul karam itu? Siapa ahlul kirami tersebut ya Rasulullah? Siapa ahli kemuliaan tersebut? Orang-orang yang senantiasa berada pada kemuliaannya Allah Ta'ala. Siapa ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab, ahlu majalisi dzikri fil masajidi, yaitu ahli majlis zikir yang berada di masjid-masjid, tidak hanya terbatas pada masjid tapi juga termasuk musalla, majlis, pokoknya tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu disebut Baitullah. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum itu lebih daripada satu orang, entah 2, 3, 4, unlimited, tidak ada batasannya. Ketika mereka berkumpul di salah satu Baitullah, Baitullah itu bukan hanya Ka'bah, karena kalimatnya di sini juga min fi baitin min buyutillah, di salah satu tempat yang suci dikhususkan untuk menghamba kepada Allah. Bisa masjid, bisa majlis, bisa musalla, atau apapun yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum tersebut yatluna kitaballahi, mereka selain membaca tapi juga meresapi makna. Jadi kalau qiraah itu hanya membaca secara teks, tapi kalau tilawah, tala yatlu tilawatan, itu membaca dan meresapi maknanya. Seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketika beliau itu sudah dikatakan tidurnya sedikit, suatu hari di malam hari beliau terbangun, beliau membaca suatu ayat tentang manusia yang mereka menyedikitkan sekali ibadahnya atau penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih untuk berbaring di pembaringan mereka. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menangis dan di situ beliau terus sepanjang malam beliau sholat. Maka sejak saat itu semakin
memperbanyak lagi ibadahnya dan menyedikitkan tidurnya. Jadi baru membaca beberapa ayat, dan saya pernah merasakan itu, tahadduts bin nikmah, merasakan hal yang seperti itu. Jadi tanpa sadar dari zuhur, ba'da zuhur, pulang dari masjid, pulang buka Quran, baru baca satu ayat, mandek mentok di satu ayat itu sampai asar, nangis yang ada. Sadar-sadar pas adzan asar, saya nggak sadar ya. Jadi bacanya tidak lanjut satu ayat situ, diulang-ulang, mewek saja, nangis saja. Dari zuhur baru pulang sholat zuhur dari masjid itu sampai asar satu ayat itu saja. Ngeh ada suara adzan asar, ya sudah saya harus ke masjid. Dan itu berulang-ulang, sering seperti itu. Suatu kaum yang duduk di suatu tempat yang dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti lebih dari satu orang satu kaum itu, mereka membaca kitabullah dan meresapi maknanya serta mempelajari entah hukum-hukum tajwidnya, entah mempelajari makna-maknanya, tafsirnya kah, penjabaran-penjabaran ayat-ayat Al-Qur'an atau ilmu mustalahatul haditsnya, pokoknya dipelajari bersama-sama. Entah mempelajari tartilnya, karena itu juga diwajibkan warattilil Qur'ana tartila, tajwid berarti supaya mujawid. Kalau kita ngumpul, contoh bentuk zikrullah itu baca Quran. Baca Quran itu zikrullah. Maka tiada lain kecuali ketentraman akan turun kepada mereka. Rahmat Allah akan bercucuran bagaikan hujan yang deras, dan juga malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan mengagungkan mereka di hadapan para malaikatnya. Dan kata Rasul kalimat terakhirnya, fadhkurullaha hatta yaqulu majnunun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah sehingga orang-orang akan mengatakan kalian sedang gila, kalian sudah gila. Ini ada di dalam Sahih Imam Ibn Hibban, riwayatnya sahih. Berarti perbanyaklah zikir sampai-sampai orang Wahabi bilang kita ini gila ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, hatta yaqulul munafiquna innakum muraun. Dalam satu riwayat yang lain yang sahih juga, berzikirlah kalian kepada Allah sampai-sampai orang munafik mengatakan kepada kalian bahwa kalian itu sedang riya. Biarkan saja orang mengatakan kita riya karena mereka munafik. Kita lebih memilih dituduh dibandingkan menjadi orang yang menuduhnya. Posisikan pada posisi yang terbaik. Jangan menjadi posisi yang enggak kemana-mana. Warwa Abu Dawud marfu'an, dan Imam Ibnu Dawud meriwayatkan secara marfu'. La an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghaddi hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'taqa arba'ata min waladi Ismaila. Wa li anna aq'udu ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil 'asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'taqa arba'atan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari mulai ba'da sholat subuh sampai terbit matahari. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku memerdekakan 4 orang anak Nabi Ismail. Andaikan anak Nabi Ismail ada 4, kemudian jadi budak belian, jadi hamba saya, kemudian aku memerdekakannya. Anak Nabi Ismail, andaikan Nabi Ismail punya anak 4 orang, kemudian jadi hamba saya, kemudian kita merdekakan 4-4-nya. Ternyata kata baginda Rasul, aku lebih senang, lebih menyukai fadilah duduk zikir bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala
dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari. Dan begitu pula pastinya pakai lam taukid, la an aq'uda, maka pasti aku pun akan duduk ma'a qaumin, akan memilih duduk bersama suatu kaum yadhkurunallaha ta'ala, yang mereka semua berzikir kepada Allah Ta'ala, min salatil asri ila an taghruba syamsu, dari mulai ba'da salat asar sampai terbenamnya matahari, ahabbu ilayya min an a'taqu arba'atan, itu juga lebih aku sukai dibandingkan memerdekakan 4 anak orang Nabi Ismail yang dimerdekakan dari perbudakan. Ini Rasul yang bilang demikian. Jadi kalau memerdekakan hamba sahaya, apalagi anak Nabi Ismail, andaikan itu terjadi, pahalanya sangat besar. Jangankan 1 orang saja luar biasa. Tapi kita kenapa lebih memilih memerdekakan pulsa kita? Lebih memerdekakan kuota internet kita. Lebih memerdekakan nafsu dibandingkan memilih berzikir bersama. Padahal ada yang lebih utama lagi, hari yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah itu merupakan sayyidul ayyam, tuannya, pemimpinnya hari-hari yang Allah ciptakan. Yang dimana pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, nufikha, ditiupkan ruhnya ke dalam jasad itu pada hari Jumat. Wa fihi khuliqa, pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, pada hari Jumat ruhnya ditiupkan ke dalam jasadnya. Wa fihi qubidha, di hari Jumat juga beliau itu diwafatkan. Di hari Jumat juga beliau terusir dari surga, turun ke bumi. Dan nanti di hari Jumat juga akan ditiup sangkakala, sehingga terjadi awal kiamat, dan kehancuran kiamat kubro pun terjadi pada hari Jumat. Sekarang hari apa? Kamis malam, siap-siap. Kejadiannya kapan? Menjelang subuh, pas molor. Ya. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktirus salata alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil azhari fa inna salatakum tu'radu alayya. Bersolawatlah kalian pada malam dan hari Jumat, yang dimaksud itu pada malam dan hari Jumat, karena sesungguhnya solawat kalian, solawat bentuk jamak, bentuk tunggalnya itu solat. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul, jangan dikatakan syirik seperti kelakuan Wahabi yang pernah mensyirik-syirikan jamaah kita di CKM karena solawatan bagai solawat itu, as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul, didatangi dasar gemblungnya. Biasa sok tahu gitu, bergurunya kepada guru yang gendeng. Masa sholat kepada Nabi, sholat itu kepada Allah. Nah ini gak ngerti dengan bahasa Arab, ilmu gramatika Arab. Jadi as-sholah itu bentuk tunggal, sedangkan as-sholawat itu bentuk jamak. Tapi memang di dalam bahasa Arab, dalam ilmu gramatika Arab, ada kalanya bentuk jamak ditujukan sebagai untuk kata tunggal. Seperti malaikat, malaikat Jibril padahal satu, tapi pakai malaikat, boleh. Ya. Jadi ada kalanya juga mengatakan sholawat, ternyata membacanya satu bentuk sholawat, satu bentuk sholat. Jadi sholat kepada Nabi itu bukan seperti kita kepada Allah ada ruku dan sujudnya, akan tetapi permintaan limpahan rahmat kemuliaan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan sholatnya malaikat untuk kita yang bersolawat kepada Rasul, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya sallallahu 'alaihi biha asyran. Di dalam riwayat yang lain sallallahu wa malaikatuhu gitu ya. Allah salat dan para malaikatnya. Kepada siapa? Kepada orang yang salat kepadaku atau salawat kepadaku. Dengan satu salawat, maka Allah dan malaikatnya melakukan salat 10 kali. Bukan berarti Allah sujud dan ruku kepada kita, tapi Allah kepada kita salatnya melimpahkan ampunan dan rahmat. Sedangkan malaikat salatnya kepada kita meminta kepada Allah agar Allah melimpahkan ampunan dan rahmat untuk kita. Begitu. Jadi lafadznya sama, tapi makna secara istilahiyah beda. Secara bahasa, etimologi memang sama, tapi secara terminologi tentu berbeda. Wa kafa bil abdi syarafan wa rif'atan ay yadhkura ismahu bil khairi baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi seorang hamba, bagi kita seorang mukmin, akan menjadi mulia dan diangkat derajatnya ketika disebut namanya dengan sebutan yang terbaik di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada dua kemuliaan yang luar biasa. Yang pertama adalah malam dan hari Jumat itu sendiri merupakan Sayyidul Ayyam, dan juga Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anam. Maka bersolawat pada malam Jumat dan hari Jumat ini keutamaan yang sangat agung ketika kita bersolawat kepada Sayyidul Anam, pemimpin seluruh alam semesta, pemimpin seluruh makhluknya Allah, seluruh manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ditempatkan posisi pembacaannya, penyampaian kalimat-kalimat cinta kita kepada Rasul berupa salawat dan salam pada Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Maka dua kemuliaan ini terkumpul. Saat terkumpul kita menyampaikan salawat, maka kata baginda Rasul, tu'raduna alayya, tu'radu alayya, maka fa inna salatakum tu'radu alayya, karena sesungguhnya salat kalian, salawat kalian, permintaan rahmat kalian untukku, maka akan disampaikan oleh Allah kepadaku, akan diperlihatkan kepadaku. Saat itu Rasulullah tahu nama kita, tahu nama orang tua kita, dan kita disebut oleh para malaikat yang menyetorkan salawat kita dengan sebutan terbaik, dengan sebutan yang mulia, sebutan yang tinggi, syarafan wa rif'atan. Mulia, dimuliakan. Masa kita tidak merasa bangga? Masa kita tidak punya keinginan? Saat sendiri banyak ghaflah, banyak lalainya. Saat Allah mendekatkan kita dengan majelis, sehingga kita bisa bersama-sama bersemangat bersolawat kepada Nabi, membaca sirah Nabi yang juga ada solawat dan salam kepadanya. Masa kita tidak tergugah untuk bersegera datang, ngumpul terus? Hanya orang-orang munafik saja yang berpaling dari semua itu. Hanya orang-orang yang mengatakan cinta tapi ternyata tidak dia realisasikan, berarti bohong cintanya. Ketika diberikan kesempatan, ada majelis maulid, ada majelis sholawat, majelis cintanya Rasul, datanglah dimanapun berada. Kecuali di saat itu ada kalam-kalam yang khabith, kalam-kalam yang buruk, kalam-kalam provokasi. Pada saat kalam provokasi itu terlontar dari mulut orang-orang yang hadir di situ, pergilah keluar, karena malaikat sudah tidak bersama mereka. Tapi ketika mereka masih membaca maulid, masih membaca sholawat, malaikat masih bersama mereka. Berkumpullah di sana. Tatkala ada orang yang berucap dengan ucapan-ucapan yang buruk pada saat itu, tinggalkan.
Cukup ketika kalian membaca sholawat dan maulid di tempat tersebut. Jangan ikuti keburukan-keburukan yang diprovokasi di tempat tersebut, karena malaikat sudah enggan lagi tinggal di tempat tersebut. Seperti halnya ketika kita ba'da solat kemudian kita zikir terus, maka ada malaikat yang menunggu kita, menemani kita sepanjang kita terus berzikir. Atau sebelum kita melaksanakan solat berjamaah, kita nunggu di masjid sambil zikir, ataupun dengan apa saja, ada malaikat yang terus mendoakan kita. Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Selama tidak mengucapkan kalimat-kalimat selain zikrullah, selain hal-hal yang baik. Kalau kalimat-kalimat duniawi, malaikat itu kemudian pergi meninggalkannya. Jadi mana mungkin kita yang mengatakan cinta kepada Rasul kemudian kita enggan duduk di majelis maulid, di majelis sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan sebuah manzilah, sebuah tempat, sebuah maqam yang dilihat oleh Rasul sebagai seorang hamba dan umatnya, umat Nabi Muhammad sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mana mungkin kita tidak menyukainya? Bersegeralah untuk datang ke majelis-majelis maulid, majelis sholawat, majelis-majelis zikir, dan majelis-majelis ilmu. Jangan tinggalkan kesempatan itu hanya karena urusan duniawi semata. Terlebih jika hanya dalam kurun waktu seminggu sekali. Bagaimana mungkin kita meninggalkan kesempatan yang ada? Sayang sekali.